Halo Bapak Ibu guru hebat. Kita harus kita sampai ke pelatihan mandiri kita di platform Merdeka Belajar di modul terakhir ya mengenai disiplin positif. Hari ini kita masuk ke topik pertama dengan tema bolehkah memaksa. Jadi dalam modul ini kita bicara soal bagaimana sih mendisiplinkan secara positif tentunya ya. Langsung saja kita lihat di platform kita. Jadi di sini ada kurang lebih, kalau kita bicara soal disiplin positif, ada 4 modul yang akan kita pelajari. Kita masuk ke modul pertama, bolehkah kita marah. Jadi di sini kita akan belajar mengenai 4 tahapan. Yang pertama kita akan melihat mengenai ini ya, video penjelasan dipaksa dulu nanti terbiasa. Ini membuka wawasan pandangan baru kita mengenai bagaimana sih kita nanti akan bersama-sama merefleksikan apakah benar sebetulnya dengan memaksa murid akan menjadi terbiasa dan memunculkan disiplin pada dirinya. Nanti kita akan akan melihat bagaimana sih murid itu ketika dipaksa sesungguhnya itu ada sesuatu yang akan terjadi dalam dirinya. Jadi dalam video ini akan dijelaskan tentang ini ya. Jadi kita bisa semakin memahami tentang dipaksa dulu nanti terbiasa ini benar atau enggak gitu ya. Kemudian berikutnya kita akan diminta untuk berefleksi. Jadi hanya satu video yang kita tonton. Nanti kita akan pengalaman apa yang Anda ingat sampai sekarang ketika dipaksa melakukan sesuatu. Ini pengalaman saya Bapak Ibu guru ya. Kemudian mengenai perilaku menghindari rasa sakit atau hukuman. Nah ini dalam video ini kita akan diminta untuk menonton ini ya. Jadi nanti kita akan coba untuk melihat murid, perilaku disiplin murid. Jadi memberikan hukuman menjadi salah satu kadang-kadang cara kita untuk mendisiplinkan murid. Padahal bisa saja hukuman itu membuat murid merasakan sakit dan berdampak jangka panjang gitu ya. Jadi kita akan diajak dalam video ini untuk melihat ini ya, memahami teori motivasi perilaku level 1 yang ditujukan oleh murid ya. Jadi ini motivasi untuk ini ya, mendisiplinkan ya, kalau ini sudah dilaksanakan ya mengenai soal menghindari sakit atau hukuman. Jadi kita menghukum, jadi bukan lagi motivasi itu berasal dari diri ya ketika disiplin, tapi karena rasa takut atau hukuman. Jadi di kolom refleksi ini kita diminta untuk apakah hukuman yang Anda berikan yang terakhir kali kepada murid dan kapan itu terjadi. Ini yang saya lakukan ya. Saya pernah menghukum murid ya, HP-nya diambil ya karena memang dalam kegiatan remedial malah sibuk main HP sendiri. Kemudian motivasi perilaku menghindari hukuman atau pujian. Jadi dalam video ini juga dijelaskan mengenai ini ya, bagaimana sih kadang-kadang guru memberikan hadiah, kemudian pujian, sehingga seseorang itu melakukan sesuatu ya karena memang termotivasi itu. Jadi bukan karena motivasi intrinsik ya dari diri mereka sendiri. Jadi dalam video ini kita diajak untuk memahami bagaimana sih motivasi perilaku yang ditunjukkan oleh murid karena pujian atau karena hadiah ya. Aduh kamu kalau ini bisa menyelesaikan ini nanti dapat ini gitu ya. Jadi ini yang akan coba kita lihat sama-sama. Ini level motivasi level 2 mendapatkan hadiah gitu ya. Terus kemudian yang berikutnya mengenai perilaku menghargai diri. Nah di sini kita akan coba disuguhkan ya mengenai pemahaman baru tentang konsep diri yang akan membuat kita ya, atau yang melandasi diri kita untuk motivasi itu ya datangnya dari dalam. Jadi perilaku untuk menghargai nilai yang diyakini dalam dirinya sendiri. Jadi ini video ini nanti dalam penjelasannya mengajak kita untuk bagaimana sih memunculkan perilaku karena menghargai diri sendiri yang dapat membantu murid dalam kehidupan pada masa depan. Kemudian kita juga diminta untuk berefleksi di sini mengenai
Sebutkan kegiatan aktivitas yang pernah Anda lakukan karena motivasi internal. Ini karena tanpa paksaan ya. Contohnya ya ini nih, yang membuat konten ini ya tanpa paksaan sebetulnya. Hanya ingin belajar, kemudian kita membagikan ya. Setelah itu kita akan mengerjakan post testnya. Jadi post testnya ini kita akan coba lihat sama-sama mengenai topik disiplin positif ini. Ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab Bapak Ibu Guru ya, mengenai bolehkah kita marah. Jadi ada 10 pertanyaan. Yang pertama, menurut Diane Gosen ya, ada 3 alasan manusia dapat dalam berperilaku. Berikut ini manakah yang bukan merupakan alasan manusia dalam berperilaku? Menghindari rasa sakit, yang mendapatkan kebahagiaan, mengharapkan penghargaan, menjadi orang yang diinginkan. Yang mana Bapak Ibu Guru yang bukan ya, ini kata kuncinya. Jadi jelas ya, soal bolehkah kita marah bisa telah dibahas tentang ini. Jadi memang ini yang tidak termasuk, yaitu mendapatkan penghargaan. Yang berikutnya, kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru agar murid-muridnya memiliki disiplin diri adalah mengingatkan murid-murid secara rutin dan terus-menerus akan peraturan sekolah, menegakkan peraturan dengan cara memberikan hadiah bagi murid yang paling disiplin, berdiskusi secara terbuka dengan murid bagaimana mereka bisa memperbaiki kesalahan yang mereka buat, senantiasa membantu muridnya dan mengingatkan pada saat ada perilaku yang tidak sesuai dengan peraturan. Jadi kalau kita lihat ya dalam disiplin positif ini, kita akan lebih mengajak murid untuk melihat bersama-sama. Jadi memang jawabannya adalah yang D ya. Jadi berdiskusi, mengajak bersama, memperbaiki kesalahan yang sudah dibuat. Manakah pilihan di bawah ini yang merupakan contoh perilaku memaksa oleh guru kepada murid? Menambah nilai 110 poin untuk mengumpulkan tugas tepat waktu. Kemudian mengurangi nilai 10 poin untuk keterlambatan mengumpulkan tugas. Kemudian menambahkan nilai sebesar 15 poin untuk mengumpulkan tugas sebelum waktu tuntas. Kemudian semua jawaban benar. Memang semua ini termasuk ini. Menurut saya sih kalau kita lihat dari opsi A, B, C, dan D ini kata kunci adalah perilaku memaksa. Jadi lebih ke mengurangi nilai ya, jadi ketakutan gitu, ini dikurangi nilainya nih, gitu. Jadi yang B. Kemudian kita lihat pertanyaan berempat, perilaku memaksa tidak efektif untuk melatih murid disiplin karena bersifat eksternal, kemudian ada konsekuensi langsung yang diterima, mendapatkan kepatuhan yang segera, perubahan perilaku yang terlihat. Jadi karena memang kalau ini sih lebih ke sifatnya ini ya, eksternal gitu ya, tidak melakukan sesuatu ya karena memang tidak datang dari dalam diri tapi dari faktor luar. Nomor 5, pada suatu hari laptop Bapak Ahmad rusak dan ia belum sempat memperbaikinya. Padahal hari tersebut ia menjadi pembicara dalam sebuah webinar. Lalu ia meminjam laptop Bu Ani. Sebetulnya Bu Ani memerlukan laptop untuk menyelesaikan pekerjaan yang harus dikumpulkan pada hari tersebut. Namun karena ia merasa berhutang budi kepada Pak Ahmad, pada akhirnya ia tetap meminjamkan laptop ke Pak Ahmad. Manakah yang merupakan alasan Bu Ani dalam perilakunya? Menghindari rasa sakit, mendapatkan kebahagiaan, mengharapkan penghargaan, kemudian menjadi orang yang diinginkan. Ini motivasinya ya, karena merasa balas budi gitu ya. Jadi mungkin ya merasa orang yang diinginkan karena memang mau balas jasa gitu ya. Oke, berikutnya pertanyaan nomor 6, simak percakapan berikut ini. Kalau sudah besar kamu ingin menjadi apa, Nandia? Aku ingin menjadi dokter karena aku ingin membahagiakan orang tuaku. Alasannya dia untuk menjadi dokter merupakan contoh dari apa? Menghindari rasa sakit, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan penghargaan, menjadi orang yang diinginkan. Yang mana Bapak Ibu Guru? Ya ini alasannya adalah karena untuk membahagiakan orang tua. Maka di sini kalau kita lihat ini menjadi orang yang diinginkan ya, ingin membahagiakan orang tua. Nomor 7, sebagai pendidik kita sebaiknya menerapkan cara-cara yang dapat memantau murid menjadi termotivasi secara internal.
Manakah yang bukan merupakan contoh dari membantu murid menjadi termotivasi secara internal? Yang bukan ya Bapak Guru ya, memandu murid mengidentifikasikan cita-citanya, memberi semangat kepada murid dengan kata-kata positif, membantu murid menemukan cara yang bisa membuat dirinya termotivasi, mendorong murid untuk menemukan tokoh atau kisah yang bisa menjadi inspirasi. Ya, ini kalau kita bicara soal faktor ini ya, faktor internal ya atau motivasi diri, maka yang menjadi hal yang penting bagi kita adalah kita kalau kita mendorong murid untuk menemukan tokoh atau kisah yang menjadi inspirasi, saya kira sih bagus juga ya. Kemudian yang mungkin yang tidak, maka yaitu dengan terus-menerus memberikan motivasi itu ya. Kemudian berikutnya nomor 8, berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu murid untuk berperilaku dengan alasan menjadi orang yang didambakan kecuali. Nilai baik apa yang kamu percayai, apa tujuan yang ingin kamu capai, kamu ingin menjadi seorang seperti apa pendapat orang tentang dirimu pada saat kamu melakukan itu. Jadi ini soal kecuali ya. Jadi kalau kita lihat mengenai pernyataan yang membantu murid untuk berperilaku dengan alasan menjadi orang yang didambakan ya, apa pendapat orang tentang dirimu ya pada saat kamu melakukan itu. Kemudian pertanyaan nomor 9, Andi selalu menjadi wakil sekolah dalam kegiatan Olimpiade Sains. Dia memang sangat menyukai pelajaran IPA dan selalu mendapatkan nilai hampir sempurna di rapor. Manakah alasan berikut ini Manakah alasan berikut yang bisa membuat Andi senantiasa bersemangat secara internal dalam belajar dan mengikuti Olimpiade Sains, membanggakan orang tua, membawa nama harum sekolah, menjadi dikenal oleh guru-guru dan teman-teman sekolah, mewujudkan cita-cita menjadi seorang ilmuwan yang berguna bagi masyarakat ya. Tapi kalau kita bicara soal internal, maka tentu yang D. Kemudian yang terakhir, sejak kecil Rian sudah terbiasa untuk belajar secara mandiri. Ada orang tuanya atau tidak, ia tetap belajar sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan sendiri. Ia sudah memiliki motivasi internal dalam belajar. Motivasi internal efektif untuk menjadikan diri kita tetap disiplin, karena orang lain tidak bisa mengatur kita. Motivasi internal bersifat jangka panjang. Kita hanya bisa mengatur diri kita sendiri. Semua jawaban benar. Jadi kalau kita bicara soal motivasi internal, maka memang semuanya bisa benar, karena memang semuanya bisa berpengaruh. Oke, demikian Bapak Ibu Guru mengenai tema bolehkah kita marah. Ini sekali lagi mengarahkan kita untuk pemahaman soal motivasi internal. Bagaimana sih orang berdisiplin diri tanpa paksaan dari orang lain, tanpa pujian, tanpa hukuman, tetapi karena memang dia mau karena dari dalam diri. Demikian Bapak Ibu Guru hebat, kita masuk ke modul 1 ini ya. Jadi nanti kita akan masuk ke modul kedua tentang topik disiplin positif. Sampai ketemu Bapak Ibu Guru hebat. Bahagia selalu untuk kita semua. Bye-bye.